Fisika bersama saya Sapari SW, ruang pembahasan teori dan soal fisika. Oke, hari ini akan kita bicarakan tentang rangkaian listrik 2 loop dengan solusi praktis. Ya baik, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, karena saya sudah menyiapkan materi-materi sesuai dengan urutan materi pelajaran kalian di sekolah supaya tidak tertinggal informasi. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana itu hanya berupa rangkaian satu loop. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan. Di situ ada 2 buah baterai. Kemudian arus mengalir hanya pada satu arah saja. Nah, oke. Pertama diminta untuk menentukan berapa kuat arus dan kemana arahnya. Yang kedua, tentukan beda potensial antara titik A dan C. Oke. Kita mulai. Pertama, tentukan dulu arah arus. Menentukan arah arus sebenarnya bebas, boleh ditentukan searah putaran jarum jam, boleh sebaliknya, dengan catatan kalau sudah kita tentukan arah arusnya dan ternyata nanti hasil akhirnya negatif, maka arah arusnya tinggal dibalik. Nah, dalam contoh ini saya misalkan arah arusnya berputar seperti putaran jarum jam. Oke. Nah, ini adalah rangkaian tertutup. Persamaan dari hukum Kirchhoff untuk rangkaian tertutup, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke, jadi berjalanlah dari satu titik mengikuti loop atau mengikuti arah arus sampai kembali ke titik awal tadi. Kita mulai, kita berjalan mulai dari titik A mengikuti arus, bertemu dengan kutub negatif dari baterai, maka kita tulis negatif 12. Kita lanjutkan perjalanan mengikuti arus, bertemu baterai lagi, kutubnya negatif, maka kita tulis negatif 6. Perjalanan kita searah dengan arus, maka I bertanda positif. Hambatan yang dilewati itu seri semua, jadi kita jumlahkan 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0. Maka min 12 min 6 sama dengan min 18 ditambah I kali 12 sama dengan 0. Maka dapatlah I sama dengan 18 per 12 sama dengan 1,5 ampere. Ternyata hasilnya positif, berarti arah arus yang kita tentukan itu sudah benar, yaitu berputar searah putaran jarum jam. Pertanyaan berikutnya, beda potensial antara titik D dan A. Titik D itu ada di kiri atas dan titik A ada di kanan bawah. Maka berjalanlah dari titik D ke titik A. Hati-hati. Berbeda dengan berjalan dari A ke D. Kita berjalan dari D ke A karena yang diminta beda potensial antara titik D dan A. Dari D ke A, kita berjalan mengikuti arus, bertemu dengan baterai kutub negatif, maka saya tulis negatif 6. Perjalanan dari D ke A hanya satu baterai yang kita temui. Perjalanan dari D ke A mengikuti arus, maka saya tulis positif, arusnya 1,5. Hambatan yang dilewati dari titik D ke titik A yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka dapatlah D
beda potensial antara D dan A sama dengan 9 volt. Oke, gampang ya. Yang penting tentukan dulu arah arus, kemudian ikuti loopnya. Ya, untuk rangkaian tertutup, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya, rangkaian listrik 2 loop. Nah, ini rangkaian listrik 2 loop. Kalau tadi hanya 1 loop saja, 1 putaran arus. Pertama, kita ubah dulu. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat pada gambar atas soal asli, di bagian kiri itu ada hambatan 1 ohm, setengah ohm, dan yang di bawah ada setengah ohm. Serikan saja menjadi 2 ohm. Kemudian yang sebelah kanan itu ada 2,5 ohm dan 0,5 ohm. Kita serikan saja menjadi 3 ohm. Nah, sehingga kelihatan lebih simpel. Oke. Pertama kita buat dulu persamaan arus. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Oke, paham ya? Kemudian loop 1 yang sebelah kiri, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita berjalan mengikuti loop, maka kita bertemu dengan baterai negatif kutubnya sebesar 4 volt. Maka saya tulis negatif 4. Kemudian bertemu dengan arus I1, kalikan dengan hambatan yang dilewatinya yaitu sebesar 2 ohm. Kemudian bertemu dengan arus I2 positif dan hambatan yang dilewatinya 6 ohm. Ya, kita tulis seperti itu. Kita rapihkan menjadi 2I1 ditambah 6I2 sama dengan 4. Boleh kalau mau dirapihkan lagi menjadi I1 ditambah 3I2 sama dengan 2. Oke, anggaplah ini adalah persamaan 2. Kita lanjutkan untuk, kalau ketemu baterai, ini simbol dari sumber arus searah. Itu yang pendek itu adalah kutub negatif dan yang panjang itu adalah kutub positif, tetapi orang tidak pernah lagi membuat tanda positif negatifnya. Jadi sudah dianggap tahu yang pendek itu kutub negatif dan yang panjang itu adalah kutub positif ya. Baik, kita lanjutkan untuk loop 2. Seperti tadi, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita berjalan mengikuti loop 2. Maka pertama kita bertemu dengan kutub negatif dari baterai 2 volt. Kemudian bertemu arus I3 searah maka positif dan hambatan yang dilewatinya 3 ohm. Maka saya tulis 3 kali I3. Lalu bertemu dengan arus I2 searah positif dan hambatannya 6 ohm. Kita rapihkan menjadi 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2. Oke, anggaplah ini adalah persamaan ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Substitusikan. Oke, kita lihat di situ I1 dari persamaan pertama, I1 itu sama dengan I2 dikurang I3. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya negatif I3 ditambah 4I2 sama dengan 2. Anggaplah ini persamaan 4.
Kemudian kita melakukan eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4. Ini persamaan 3. Oke. Nah, kita eliminasikan supaya nanti ada yang bisa hilang. Kita menghilangkan I3. Ya, kita menghilangkan I3. Negatif 3I3 ditambah 12I2 sama dengan 6. 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2. Kita jumlahkan sehingga I3-nya 0. 18I2 sama dengan 8, maka dapatlah I2 sama dengan 8/18 sama dengan 4/9 ampere. Itu I2. Dapat ya. Berikutnya substitusikan nilai I2 tadi ke persamaan 4. Tadi I2 kita dapatkan 4/9 ampere. Substitusikan ke persamaan 4. Maka kita dapatkan I3 sama dengan negatif 2/9 ampere. Kemudian substitusikan lagi nih untuk mendapatkan nilai I1. Iya, dapatlah I1-nya 2/9 ampere. Dapat ya? Oke, nah itu kita kerjakan dengan cara biasa, tentu agak repot, terlalu panjang untuk menjawab soal seperti itu dalam suasana ujian, karena ujian itu tentu waktunya terbatas. Maka saya berikan cara yang lebih simpel. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu, ini rangkaian yang tadi ya, rangkaian 2 loop. Di kiri ada baterai 4 volt, di kanan ada baterai 2 volt, di tengah itu tidak ada. Pada rangkaian yang berhambatan 6 ohm, itu tidak ada baterai. Maka anggaplah yang kiri GGL-nya kita kasih nama E1. Yang kanan kita kasih nama E2, kemudian hambatannya kita kasih nama itu R1, ini R2, ini R3. Nah, kita mau menghitung berapakah I2. Berarti kita menghitung kuat arus pada cabang yang tidak berbaterai. Caranya, silangkan saja, kalikan silang GGL dengan hambatan. Tapi ingat, GGL 1 jangan dikalikan dengan hambatan yang ada di cabangnya sendiri. Jadi GGL 1 atau E1 jangan dikalikan dengan R1, tapi disilang, dikalikan dengan R2. Begitu juga E2 kalikan dengan R1. Kemudian hambatannya hanya bermain itu R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3 ditambah R3 dikali R1. Oke, kita hitung ya. E1-nya 4 volt dikali R2 3 ohm, GGL2 2 volt kalikan dengan R1 2 ohm. R1, R2, R3 ada di situ ya. Maka kita dapatkan hasilnya 4/9. Sama seperti cara yang panjang tadi. Oke, jadi cukup membantu pada saat mengerjakan soal ujian dengan waktu yang terbatas. Nah, setelah dapat nilai I2, bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai I yang lain? Yaitu I1 dan I3. Ya, pertama kita tentukanlah misalkan itu titik A, titik percabangan itu, dan yang di bawah adalah titik B, maka bisa kita hitung VAB.
VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Oke. Karena I1 dan I3 kita belum tahu nilainya, maka VAB itu kita hitung langsung menggunakan rangkaian yang di tengah yang tidak ada baterainya. Maka kita dapatkan nanti I2 dikali 6 ohm. GGL-nya 0 kan? Nah, maka dapatlah VAB. Nah, setelah dapat VAB, maka kita bisa menghitung untuk mencari nilai I1 dan I3. Oke, gitu ya. Oke, ini adalah sebuah solusi praktis yang bisa digunakan pada saat ujian. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian listrik 2 loop juga, tapi dengan 3 baterai. Kalau tadi kan yang di tengah tidak ada baterainya, sekarang bagaimana kalau di setiap cabang ada baterainya? Oke. Pertama kita tentukan arah arus. Kita misalkan saja seperti itu arah arusnya I1, I2 dan I3. Kemudian ini adalah loop 1 dan ini adalah loop 2. Kita buat dulu persamaan arus. I2 sama dengan I1 ditambah I3. Oke. Kita buat persamaan untuk loop 1. Seperti tadi, sigma E plus sigma R sama dengan 0. Ya. Min 16, min 8. Kita berjalan mengikuti loop 1 ya. Hambatannya 12 ohm, berarti 12 dikali I1 ditambah 6 dikali I2 sama dengan 0. Kita lanjutkan, dapatlah 12 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 24, atau boleh disederhanakan. Semua kita bagi dengan 6 ya. Dapatlah persamaan 2. Kita lanjutkan untuk loop yang kedua. Loop kedua berarti min 10 volt, min 8, 6 ohm kali I3 ditambah 6 ohm kali I2 sama dengan 0. Kita rapihkan, 6 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 18. Kita sederhanakan, kita bagi 6 ya. Baik, inilah, anggaplah ini adalah persamaan ketiga. Sekarang kita lanjutkan dengan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita substitusi ya. Nah, kita lihat. I1 itu sama dengan I2 dikurang I3. Kita rapihkan. Ya. Oke. Ya. Eliminasikan. Kita kalikan dengan 1, yang ini kita kalikan dengan 2, sehingga nanti I2-nya bisa kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Oh, yang kita hilangkan bukan I2 tapi I3. Ditambah ya, jadi 5 I2 sama dengan 10. Berarti I2 sama dengan 2 ampere. Kemudian kita substitusikan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan I2 sama dengan 2 ampere, tapi dengan cara yang biasa, panjang. Nah, sekarang bagaimana cara yang lebih sederhana? Oke, kita mau menghitung I2. Pada rangkaian yang di tengah, I2, di situ ada baterai 8 volt. Nah, maka caranya
ubahlah nilai GGL2 menjadi sama dengan 0. Pertama, perhatikan dulu arah-arah dari baterai. Baterai E1 yang di atas dan baterai E3 yang 10 volt di bawah, itu arahnya sama. Maka itu saya anggap positif. GGL atau baterai E2 8 volt, itu arahnya berbeda, maka itu saya anggap negatif. Supaya menjadi 0, maka saya tambah 8. Kita ingin menghitung I2. Oke. Sehingga nilai GGLE2 sekarang sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke. Berarti sama saja I2 itu ada pada cabang yang tidak berbaterai. Oke, tetapi ingat, kalau baterai E2 ditambah 8, maka yang lain juga minta ditambah 8. Sehingga GGL1 menjadi sama dengan 24 volt dan GGL3 menjadi sama dengan 18 volt. Nah, kalau sudah seperti ini rangkaiannya, seperti tadi kita sama saja menghitung arus pada cabang yang tidak berbaterai. Oke, udah sama seperti yang tadi. Kita hitung hasilnya sama dengan 2 ampere. Oke, paham ya? Bagaimana kalau misalnya semua baterai arahnya sama? Sehingga baterai E2 bertanda positif juga. Gampang. Tadi saya katakan usahakan nilai GGL pada cabang yang ingin dihitung kuat arusnya usahakan menjadi sama dengan 0. Kalau GGL2 arahnya positif, supaya 0, maka bukan ditambah tapi dikurang 8. 8 dikurang 8, 0. Nah, tetapi baterai atau GGL E1 dan E3 juga harus dikurang 8. Jadi kalau dikurang semua, kalau ditambah semua. Paham ya? Jadi sama saja kita menghitung arus pada cabang yang tidak berbaterai. Iya, sama ya, 2 ampere. Ya, itulah solusi praktis untuk menjawab soal rangkaian 2 loop pada saat ujian yang hanya meminta jawaban A, B, C, D atau E tanpa menyertakan uraiannya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya diberikan lagi rangkaian seperti yang saya sajikan pada slide ini? Setiap cabang ada baterainya dan baterainya lebih dari 3. Terserah. Mau dibikin 3, 4, 5, 6. Nggak jadi masalah. Oke. Tapi ini akan saya bahas di video berikutnya ya. Oke, nantikan. Makanya di-subscribe supaya bisa mendapat informasi pembahasan-pembahasan terbarunya dengan solusi praktis. Iya, baik. Terima kasih telah belajar bersama dan semoga sukses untuk kalian semuanya. Oh ya. Untuk materi berikutnya adalah rangkaian 3 loop. Kalau tadi baru rangkaian 2 loop ya. Materi berikutnya adalah rangkaian 3 loop. Baik. Seandainya dirasakan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol subscribe-nya, tombol like, dan boleh share ke teman-teman kalian. Baik, sampai jumpa di perjumpaan kita berikutnya. Terima kasih.